Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di zaman dinosaurus? Bayangkan saja melihat Brachiosaurus raksasa mengunyah dedaunan tinggi atau T-Rex yang berburu dengan keganasan luar biasa. Tapi tahukah kamu bahwa warisan dinosaurus masih ada hingga sekarang? Yap, meskipun dinosaurus klasik yang kita kenal punah sekitar 66 juta tahun yang lalu akibat hantaman asteroid di semenanjung Yucatan, mereka masih meninggalkan jejak yang bisa kita temukan di dunia modern. Gimana caranya? Simple, karena beberapa kerabat dinosaurus masih berkeliaran di sekitar kita. Yuk kita bahas lebih dalam tentang para penerus mereka yang masih eksis sampai sekarang. Burung adalah keturunan langsung dinosaurus. Siapa sangka kalau ayam, merpati, elang, bahkan burung kolibri kecil adalah keturunan langsung dari dinosaurus. Ya, burung bukan sekedar kerabat dekat, melainkan bagian dari kelompok dinosaurus Theropoda, yaitu kelompok dinosaurus berkaki dua yang juga mencakup Velociraptor dan bahkan T-Rex. Lalu gimana kita bisa tahu? Ini dia buktinya. Fosil dinosaurus berbulu. Para ilmuwan menemukan banyak fosil dinosaurus yang punya bulu. Misalnya Archaeopteryx yang sering disebut sebagai burung pertama, punya kombinasi unik antara sayap berbulu dan ciri-ciri dinosaurus seperti gigi tajam dan cakar di sayapnya. Kesamaan struktur tulang. Burung dan dinosaurus berbagi banyak fitur anatomi yang serupa. Seperti 3 jari pada kaki, leher berbentuk S, serta furcula, yakni tulang selangka yang menyatu, yang menjadi pendukung utama dalam penerbangan. Analisis molekuler. Studi DNA dan protein dari fosil T-Rex menunjukkan hubungan erat dengan burung modern. Bahkan kalau kamu lihat lebih dekat, struktur kaki ayam sangat mirip dengan kaki dinosaurus kecil seperti Velociraptor. Jadi setiap kali kamu melihat burung berkicau di pagi hari, ingatlah bahwa mereka adalah dinosaurus kecil yang masih bertahan hingga hari ini. Buaya dan aligator, kerabat dekat dinosaurus. Selain burung, ada juga reptil modern yang merupakan saudara dekat dinosaurus dalam kelompok Archosaurida, yakni buaya dan aligator. Meski bentuknya nggak berubah banyak selama jutaan tahun, mereka punya banyak kesamaan dengan dinosaurus. Buaya atau Crocodilidae, dengan moncong panjang dan rahang kuatnya, buaya punya banyak kemiripan dengan beberapa dinosaurus pemangsa air seperti Spinosaurus. Buaya juga menggunakan teknik berburu yang mirip, yaitu menyerang mangsa dengan kecepatan kilat. Aligator atau Alligatoridae. Moncongnya lebih lebar dibandingkan buaya dan meskipun lebih dikenal sebagai karnivora, struktur rahangnya mirip dengan dinosaurus herbivora tertentu seperti Ankylosaurus yang punya adaptasi khusus untuk menggigit dan mengunyah makanan keras. Gavial atau Gavialidae. Punya moncong yang sangat panjang dan sempit mirip dengan beberapa dinosaurus pemakan ikan seperti Baryonyx. Struktur ini membantu mereka menangkap ikan dengan presisi tinggi. Selain bentuk fisik, buaya dan aligator juga punya jantung 4 bilik seperti burung, bukan 3 bilik seperti reptil lainnya. Ini berarti mereka berbagi nenek moyang yang sama dengan dinosaurus. Kura-kura dan tuatara. Sisa-sisa reptil dari zaman dinosaurus. Selain burung dan buaya, ada beberapa hewan lain yang bisa dibilang sebagai sisa dari era dinosaurus. Kura-kura. Meski tidak masuk kelompok Archosaurida, kura-kura sudah ada sejak zaman dinosaurus dan masih bertahan hingga sekarang. Cangkangnya yang keras membuat mereka mampu bertahan dari berbagai perubahan lingkungan. Tuatara. Reptil langka yang cuma bisa ditemukan di Selandia Baru ini adalah satu-satunya anggota yang tersisa dari kelompok Sphenodontia yang hidup berdampingan dengan dinosaurus di era Mesozoikum. Tuatara punya mata ketiga di kepalanya. Pterosaurus, sepupu dinosaurus yang sudah punah. Pernah dengar tentang Pterosaurus? Mereka adalah reptil terbang dari kelompok Archosaurida yang hidup di era dinosaurus. Pterosaurus bukanlah dinosaurus, tapi mereka tetap punya hubungan dekat. Sayapnya terbuat dari membran kulit yang membentang di antara jari keempatnya yang memanjang. Salah satu yang paling terkenal adalah Quetzalcoatlus yang memiliki lebar sayap hingga 10-12 meter.
Meskipun Pterosaurus telah punah, mereka menunjukkan bahwa dunia purba penuh dengan makhluk luar biasa. Kalau ngomongin evolusi, bayangkan sebuah pohon besar dengan akar yang dalam dan cabang yang menjulur ke segala arah. Kehidupan di bumi itu berkembang bukan dalam garis lurus, tapi bercabang-cabang. Mirip seperti dahan pohon yang terus tumbuh dan membentuk jalur baru. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, dinosaurus, burung, buaya, dan reptil lainnya, meskipun kelihatannya beda jauh, sebenarnya masih satu keluarga besar. Mereka punya nenek moyang yang sama dari ratusan juta tahun lalu. Archosaurida, titik penting percabangan. Salah satu cabang penting dalam pohon evolusi reptil adalah Archosaurida, kelompok yang mencakup nenek moyang dinosaurus, buaya, dan Pterosaurus, yakni reptil terbang yang eksis di zaman dinosaurus. Ilmuwan menemukan bahwa anggota Archosaurida punya ciri khas tertentu, seperti lubang khusus di depan mata yang disebut dengan lubang antorbital, gigi yang tumbuh dalam soket jadi lebih kuat dan tidak mudah patah. Kemudian dari sini jalurnya bercabang lagi. Satu cabang menjadi dinosaurus yang akhirnya berkembang jadi berbagai bentuk, termasuk raksasa pemakan tumbuhan seperti Brachiosaurus dan predator garang seperti T-Rex. Sementara itu cabang lainnya melahirkan buaya dan kerabatnya yang tetap mempertahankan beberapa ciri khas nenek moyangnya, tapi juga berevolusi agar bisa bertahan di lingkungan semi akuatik. Bagaimana ilmuwan menelusuri evolusi? Ada dua alat utama yang dipakai ilmuwan untuk memahami sejarah evolusi. Catatan fosil. Fosil adalah bukti fisik dari kehidupan masa lalu. Dari fosil kita bisa tahu seperti apa bentuk tubuh mereka, bagaimana cara hidup mereka, bahkan seperti apa lingkungan mereka dulu. Analisis filogenetik modern. Dengan kemajuan teknologi, ilmuwan sekarang bisa membandingkan DNA berbagai makhluk hidup. Lewat perbandingan genetik ini kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies yang masih ada sekarang dengan yang sudah punah. Kesimpulannya, evolusi adalah proses yang terus berjalan, membentuk keanekaragaman hayati yang kita lihat sekarang. Dari fosil sampai DNA, semuanya membantu kita memahami bahwa setiap makhluk hidup di bumi ini sebenarnya saling terhubung. Meski kita tidak bisa lagi melihat Brontosaurus raksasa merumput di hutan atau T-Rex mengaum di dataran luas, kita tetap bisa melihat warisan mereka dalam burung, buaya, kura-kura, dan bahkan reptil unik seperti tuatara. Dengan memahami hubungan ini kita bisa lebih menghargai betapa luar biasanya sejarah evolusi yang telah membentuk dunia modern kita. Siapa sangka bukan? Setiap kali kamu melihat ayam di halaman rumah atau buaya di kebun binatang, kamu sebenarnya sedang melihat sisa-sisa kejayaan dinosaurus yang masih hidup di era modern. Jadi, dinosaurus nggak benar-benar punah, mereka cuma berubah bentuk.